Mungkin ini adalah keluhan banyak orang, kok kita nggak punya industri gadget sendiri, kok kalah, harus impor. Di Indonesia bukan tidak bisa, Kang. Mau menggunakan digital macam apa orang di situ, mau menggunakan aplikasinya masih jaringannya tidak terlalu bagus. Akibatnya jaringan-jaringan pembiayaan untuk skala yang mikro ini tertumpuk untuk melayani Jawa yang infrastruktur udah bagus. Lagi-lagi akhirnya jadi ketimpangan. Di Indonesia ini juga kita lihat kemarin kita mau dorong banyak startup bermunculan, tapi banyak yang bertumbangan. Kenapa? Karena tumbuhnya dipaksa. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang Alamsyah Saragih untuk berbicara tentang perkembangan teknologi informasi. Sebetulnya dalam debat kemarin, Bung Alamsyah itu ada tercantum lah soal digital gitu ya. Ya, teknologi informasi. Lebih tepatnya. Nah, cuman kelihatannya memang tidak sempat bicarakan. Nah, padahal sebenarnya penting lah itu kita bahas ya. Pertama misalnya bahwa kita sekarang ini menghadapi era, orang menyebutnya masyarakat informasi. Masyarakat di mana aktivitas digital, aktivitas media, ya mainstream maupun digital itu udah makin masif. Dan secara ekonomi juga memberikan value yang luar biasa. Nah, jadi bahwa perkembangan sebuah negara, perkembangan sebuah masyarakat itu akan maju kalau dia mendapatkan akses yang mudah terhadap media, ya terutama digital sekarang. Akses itu akan dapat, ya masyarakat akan mudah mendapatkan akses itu apabila infrastrukturnya juga tersedia, gitu. Nah, apa yang dihadapi oleh Indonesia dalam kaitannya dengan teknologi informasi sekarang itu, terutama ketika kita secara geografis punya keunikan-keunikan dan tantangan-tantangan tersendiri. Jadi ada lautan gitu, ya ada gunung-gunung yang ini, sehingga kan banyak blank spot nih di kita ini. Gimana nih? Iya, memang masalahnya Kang ya, teknologi informasi ini kan yang dulu dianggap cuma salah satu sektor, sekarang dia sudah bergeser menjadi satu infrastruktur for everything. Jadi infrastructure for everything. Ya, jadi suka disebut dengan IoT gitu ya, internet di atas segala macam urusan ini. Jadi semua mulai menggunakan internet. Nah, apa kaitannya internet dengan teknologi informasi? Kok sampai ada Internet of Things di situ? Karena internet itu hanya bisa kalau infrastruktur telekomunikasinya itu juga beres. Nah, jadi kalau kita ngomong infrastruktur telekomunikasi itu pertama harus untuk kanalnya yang lewat darat dan menembus lautan itu harus ada apa yang sudah dikenal dengan teknologi backbone, membangun jaringan gitu ya, yang bisa sampai fiber optik sekarang teknologinya dibangun. Terus setelah backbone beres, orang sebut dengan backhaul untuk menuju ke titik-titik yang disebut dengan titik yang suka kita sebut dengan BTS itu. BTS. Tempat. Ini yang rupanya jadi biang keladi. Nah, kalau BTS yang tidak ada, orang mau komunikasi pakai apa? Itu yang sifatnya infrastrukturnya. Jadi dia punya radio untuk mengirim dan menerima. Terus antar BTS harus terkoneksi. Misalnya bisa lewat juga satu kanal tertentu, tapi koneksi ini bisa antar BTS ke BTS yang lain. Bagaimana kalau ada lautan? Problemnya. Dan tidak ada kanal yang bisa lewat bawah laut. Suka tidak suka butuh satelit. Maka dikirim lewat satelit. Maka kalau mengelola negara kepulauan seperti Indonesia itu
suka tidak suka harusnya pembicaraan tentang satelit itu pembicaraan hari ke hari, karena dia sudah merupakan infrastruktur utama untuk semua hal. Kalau kita ngomong, nah masalahnya proyek kita untuk satelit itu masuk dalam polemik tidak berkesudahan. Baru nembak satu satelit tiba-tiba segera ada proyek untuk backupnya, orang ngeritik gitu. Terus prosesnya dianggap kurang akuntabel. Turun dari satelit ke bawah, masuk ke receivernya, dan kemudian BTS-nya punya problem. BTS-nya kemarin dibangun punya masalah begitu banyak gitu. Korupsi nggak karu-karuan di situ. Padahal itu BTS untuk daerah-daerah yang tertinggal. Itu daerah. Kebayang ya. Bayangkan tuh, jadi ketimpangan digital ini akan makin tinggi dengan ulah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri yang kurang akuntabel ya dalam hal ini. Yang ketiga, ketika BTS ini selesai kan akan masuk lagi ke persoalan gadget yang dimiliki. Nggak semua orang. Kalau hari ini saya sama Kang Deddy itu sudah nggak ada persoalan, mungkin ngerasa gadgetnya ada, bayarannya juga bayaran yang mungkin tiap bulan udah ditagih sendiri, auto debit. Kan ada 3G, 4G segala macam-macam lah kan. Ekosistemnya ini kan harus ada. Dan dia harus memanfaatkan apa yang disebut dengan frekuensi semua itu. Frekuensi itu adalah sesuatu barang milik negara yang terbatas, mirip kayak sumber daya alam, mirip tanah. Maka dia harus dikelola dengan baik. Tempatnya terbatas, orang masuk harus berkompetisi di situ. Nah, kalau kita udah masuk ke gadget, kita butuh lagi teknologi macam apa yang bisa bikin. Kok kita impor terus? Nah, kita kembali ke debat kemarin, tiba-tiba muncul pertanyaan untuk bangun industri gadget, pabrik gadget itu cuma butuh 500 miliar. Saya kadang mungkin merasa terlalu teknis ya pertanyaannya. Iya. Dengan cuma angka-angka gitu ya. Ini kayak proyek aja gitu ya. Betul, karena tapi kan kita nggak bisa salahkan, mungkin itu sekedar pemicu aja. Cuma kadang-kadang jadi out of context ya. Seorang panelis itu kan kalau mau ngasih pertanyaan tuh yang harus membayangin konteks yang diresahkan publik dulu baru. Mungkin ini adalah keluhan banyak orang, kok kita nggak punya industri gadget sendiri, kok kalah, harus impor gitu kan, begitu besar. Mungkin ada begitu kalimatnya itu mungkin harus dikasih konteksnya begitu. Nah ini kelihatannya memang cuma 500 miliar, masa nggak bisa sih gitu ya. Jangan salah, industri gadget ini memang mungkin bangunnya cuma ratusan miliar. Tapi kalau untuk marketingnya, untuk distribusi, dia harus bakar uang banyak. Karena berhadapan dengan banyak produk yang sudah sangat well informed orang. Nah, saya bilang Indonesia harus mencari bagaimana caranya menghadapi momentum yang berbeda dengan China. Kalau China dulu, itu industri rumah tangga aja mereka integrasikan untuk bikin gadget. Zaman waktu dulu itu BlackBerry masih ada kan. Mereka bikin gadget-gadget yang mirip tampilannya kayak BlackBerry. Yang sampai dijual di Batam. Yang sebetulnya GSM biasa masih. Yang penting itu tampilan dulu. Dan semua bikin. Banyak dibiarkan oleh pemerintah. Batas tertentu pemerintahnya kemudian akan menyatakan kita harus naik menjadi industri gadget yang betulan yang membuat. Sampai kemudian yang ratusan itu bergelimpangan jatuh, tinggal bertahan beberapa. Tinggal yang namanya Oppo, ada Xiaomi gitu ya, terus kemudian ada Vivo dan sebagainya itu yang mereka bikin. Dan itu tuh jaringan industrinya sudah terbentuk. Jadi mereka punya fase 10-12 tahun yang mereka mulai biarkan dulu, istilahnya mau tuh biarkan 1000 bunga bersemi. Habis itu baru mereka papas sampai tinggal sedikit. Sama dengan fintech. Fintech, institusi finansial. Biarkan tumbuh semua. Biarkan dulu tumbuh sampai 4.000. Setelah banyak korban. Iya. Kemudian dia tertibkan, papas tinggal 120-an, papas lagi tinggal puluhan, tapi dengan size yang sangat besar, dikonsolidasi. Itu khas Cina. Artinya saya bukan mau memuji Cina, bukan. Yang kita harus pelajari ternyata pemerintahnya punya strategi untuk menumbuhkan itu. Nah itu kan sebetulnya yang diharapkan kemarin dalam debat itu. Keluarlah bagaimana strategi dibangun ke depan. Iya, kalau dalam teori-teori kita mau melakukan joint venture itu kan teoritik banget. Tapi strategi sebagai komandan perang gitu ya, presiden itu membangun. Apakah dia mau melakukan
pendekatan yang sama dengan China, biarkan 1000 bunga berkembang, kemudian ditebas sampai dapat bunga yang paling baik beberapa gitu. Atau mau gaya Taiwan. Kalau Taiwan itu dia lihat banyak sekali sudah pemain dalam satu rantai pasok, saya mau mengambil apa yang paling strategik. Ternyata, saya mau mengambil microchipsnya. Saya ambil microchipsnya, dan kemudian tahu bahwa skala ekonomi untuk ini memang besar, habis-habisan pemerintah dan swastanya mensupport industri microchips. Begitu mereka ada, semua tergantung juga di situ. Jadi yang lain itu. Jadi strategi itu yang sebetulnya levelnya, keputusannya ada pada presiden dan timnya. Sayangnya lagi-lagi kita itu kemarin nggak bisa. Saya memang nggak membayangkan Kang ya, mungkin butuh orang-orang dari disiplin komunikasi seperti Kang Deddy dan kawan-kawan. Bagaimana menyampaikan apa yang saya bicarakan ini dalam tempo yang singkat, yang bisa kemudian membuat orang tersadarkan dan mengatakan yes, ini cara yang tepat. Nah itu memang bukan hal yang gampang. Disitulah mahalnya advisor komunikasi politik seorang kandidat. Iya. Nah, Pak, kita review lah selama 10 tahun misalnya. Itu bagaimana policy teknologi informasi kita? Saya melihat tadi ada obsesi untuk membereskan infrastruktur, tapi seringkali governance yang buruk itu yang menyebabkan kemudian jadi kita tidak sesuai dengan track ya. Jadi political will-nya itu sudah ada gitu ya, untuk menciptakan betul, pemerataan. Roadmap sudah dibikin, polisi-polisi dasar ada tentang sebagian duit yang diterima dari operator yang ada digunakan untuk membangun jaringan di daerah yang tidak terlayani. Ya. Karena dulu kan namanya itu BRTI ya, yang ngelola untuk apa USO apa? Bukan USO, kan? bukan. Jadi untuk yang itu waktu itu dibikin namanya dari Badan Regulasi Telekomunikasi waktu itu di situ kan. BRTI itu. Itu BRTI. Itu regulasinya aja Kang. Okay. Tapi ada namanya Bakti. Dulu kan BP3TI. Berubah jadi Bakti. Itulah yang didorong untuk mengelola dana-dana yang kayak tadi, USO, kemudian dipakai untuk bangun. Itu zaman yang Kang Deddy masih di Komisi 1 kan. BRTI itu waktu zaman saya. Waktu itu regulatornya BRTI dibikin untuk memastikan, mengatur gitu ya, ketentuan-ketentuan yang kemudian dibubarkan, baktinya diperbesar, suruh mengelola sesuatu, korup pula, kacau gitu ya. Terus, jadi roadmap yang sudah dibangun itu ya tidak jalan gitu kan. Saya kasih contoh, misalnya di luar negeri sana itu dengan saya cerita fintech tadi itu sudah sedemikian efektif karena semua penerima microfinance mereka itu sudah terbiasa pakai digital layanan. Di Indonesia bukan tidak bisa Kang. Mau menggunakan digital macam apa orang di situ, mau menggunakan aplikasinya masih jaringannya tidak terlalu bagus. Akibatnya jaringan-jaringan pembiayaan untuk skala yang mikro ini tertumpuk untuk melayani Jawa yang infrastruktur udah bagus. Lagi-lagi akhirnya jadi ketimpangan. Kalau kita lihat, nah banyak sekali. Jadi masih Jawa sentris aja gitu ya? Iya, di Jawa pun itu kalau sudah di puncak-puncak bukit yang daerah hutan segala macam nasibnya sama. Jadi menurut saya sih kalau untuk teknologi informasi ini saya harus mengatakan roadmap kita punya, tapi akselerasi kita itu terkendala karena tata kelola yang buruk. Kita nggak usah membantah lagi. Kasusnya udah banyak. Tata kelola yang buruk. Jadi 8 triliun kemarin itu nggak jelas itu ya, karena tadi bagi-bagi. Ya, BPKP tiba-tiba dipaksa untuk menentukan kerugian dengan cepat berapa. Dia bikin 8,3 triliun kerugian karena pelanggaran administratif. Faktanya, hanya dalam hitungan minggu, bukan. Sebetulnya menurut saya nggak sampai. Nggak sampai. Tapi secara administratif segitu. Kenapa saya bilang begitu? Hanya dalam waktu cepat, ketika beres, kemudian Menkominfo bilang Jokowi akan meresmikan BTS. BTS yang kemarin mangkrak untuk segera dibangun. Kan sebetulnya barangnya ada. Harusnya kan kita lihat, perkiraan saya sih 3 sampai 3,5 triliun lah ya, habis duit itu. Nggak terlalu. Tapi karena ditunggangi sama kepentingan tertentu, jadinya begitu. Itu yang saya bilang tata kelola yang buruk. Jadi di tingkat
digitalnya sekarang. Itu infrastruktur udah beres. Oke. Negara-negara lain seperti Korea Telkom itu sudah mulai berubah tagline mereka menyatakan bukan telco lagi, bukan telekomunikasi corporation. Kami adalah Digico. Apa itu? Digital Corporation. Jadi sudah lebih antisipatif, sudah lebih advance lagi, bukan lagi berbisnis di infrastruktur, karena mereka menganggap itu sudah selesai. Mereka main di konten digital, di ranah digitalnya gitu ya. Jadi berpindah core of bisnisnya itu dari telekomunikasi ke digital. Jadi dari infrastruktur ke lebih pada konten dan aplikasi-aplikasi. Sehingga wajar kalau di sana itu startup-nya juga tumbuh. Di Indonesia ini juga kita lihat kemarin kita mau dorong banyak startup bermunculan, tapi banyak yang bertumbangan. Kenapa? Karena tumbuhnya dipaksa. Bahkan kadang-kadang dikerahkan BUMN untuk ikut mensupport gitu ya, untuk sesuatu yang belum terukur. Oke sih kita mau niru model begitu tidak ada masalah, tapi jumlahnya harus kalian ditebar banyak kayak Cina itu. Bikin sampai ribuan startup support susut dapat yang bagus gitu ya. Nah, saya belum tahu bagaimana strategi pemerintah untuk ke depan merancang pengembangan digital di Indonesia yang sudah mempertimbangkan aspek kesenjangan geografis kita yang begitu luas gitu kan. Itu yang lagi-lagi nggak keluar karena memang kalau lihat debat kemarin tampaknya isu telekomunikasi dan informasi itu ya memang harus dikaitkan dengan isu-isu lainnya. Karena kalau kita ngobrol barusan kan ternyata luas sekali itu teknologi informasi itu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan ya masyarakat setempat. Karena kan ketika misalnya dari sudut inklusivitasnya, keterbukaan mereka, kemudian income per kapitanya, daya dukung, pendapatan, kemudian tempat, itu kan menentukan. Biasanya bisa jadi satu BTS itu dibangun, setelah itu misalnya ternyata maintenance-nya juga tidak dipertimbangkan. Seminggu ujug-ujug nggak jalan misalnya. Ketika mau diperbaiki ini kemana? Orang pada bingung. Akhirnya infrastruktur yang disiapkan itu jadi sia-sia. Atau misalnya daya penggunaannya yang langka. Saya nggak butuh itu di sini gitu. Hal-hal yang begitu kan perlu bentuk teknologinya misalnya kan gitu ya. Itu yang jadi persoalan salah satu bagaimana memilih opsi-opsi penerapan infrastruktur yang pas untuk daerah itu ya. Tapi secara ini memang saya dulu sering mengamati ya beberapa daerah yang misalnya di kepulauan-kepulauan kecil itu yang tidak punya jaringan telekomunikasi awalnya. Setelah ada itu tumbuhnya memang cepat kan. Saya lihat beberapa yang disupport oleh Telkomsel. Misalnya dulu mereka menangkap ikan itu kalah sama yang asing ya karena cari pulang. Semenjak ada teknologi semacam itu mereka bisa connect ke jaringan satelit dan bisa lihat support dari Kementerian Kelautan di mana wilayah ikan yang baik tengah ini gitu ya. Dan kemudian setelah mereka tumbuh ekonominya juga banyak kegiatan lain yang tersupport. Di situ mulai muncul. Jadi dia jadi akselerator memang untuk bertumbuh untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain sebetulnya harusnya kita sudah nggak boleh main-main kalau melihat itu sebagai pemacu perekonomian di daerah yang agak tertinggal, maka harus dibikin dan dipantau secara khusus efektivitas dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi ini. Dan itu sudah jadi cerita lazim ya di berbagai dunia, daerah-daerah yang agak underserved itu ketika dikasih satu infrastruktur telekomunikasi yang baik, perekonomiannya majunya agak signifikan. Itu yang walaupun ada efek negatif lain, masyarakatnya bisa mengakses konten-konten yang negatif. Itu kan urusan mitigasi ya. Iya, meskipun ya di kita memang efek negatif, efek sampingnya lebih banyak gitu ya. Tapi itu harus dilalui lah dengan tadi memberikan semacam digital literacy gitu kan ya gitu. Bagaimana mereka diberikan
informasi mana yang bermanfaat, mana yang tidak, gitu. Mana konten yang bisa terjerat si pengguna itu menjadi tersangka misalnya atau enggak. Itu saya kira proses berikutnya. Tapi poin penting adalah bahwa pemerataan digital itu gitu, itu akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi dan kohesivitas sosial. Dan kohesivitas sosial. Iya, kohesivitas sosial itu penting sekali. Jadi jangan dianggap enteng juga, karena kalau dia salah kelola, kita bisa ingat kasus Papua yang sampai harus terjadi pemadaman dan lain sebagainya. Jadi memang harus dikelola dengan baik agar semua orang merasa terintegrasi, terasing. Dia nggak memilih channel-channel negara tetangga ketimbang channel lain di sini. Itu kan yang terjadi kan sekarang itu kalau di daerah istilahnya daerah terluar ya terdalam kan gitu. Itu justru akses itu bukan dari kita tapi dari negara lain gitu kan problemnya. Bahaya soal keamanan kan juga. Integrasi kita. Nah terakhir nih Kang, yang jarang dibahas sama orang tapi penting sering dikeluhkan oleh pengusaha. Coba bayangkan kita punya Telkomsel dan Telkom lah, sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di ASEAN. Tapi kalau kita tanya, apakah mereka punya paten internasional dari karya intellectual property right? Belum ada. Belum ada. Dan kita punya beberapa peneliti kita yang sudah punya paten internasional dipakai Huawei, ada. Seperti Prof. Khoirul di Universitas Telkom itu punya. Tapi kita sebagai korporasi, kita turun lagi ke operator Telkom kedua. Anda punyakah? Nggak punya. Pertanyaannya kenapa kok R&D kita ketinggalan? Orang udah bukan lagi ngomong 5G, sudah ngomong teknologi kuantum kan? Bukan 5G lagi, udah kuantum. Itu kan aliran fisika yang berbeda dan sangat cepat gitu ya. Kalau untuk satu kode dengan teknologi biasa membutuhkan katakanlah ribuan tahun untuk mendapatkannya. Sama dengan fisika kuantum lagi. Kalau dengan teknologi kuantum itu password kita yang rumit itu cuma hitungan detik bisa kebuka. Itu kan bahaya sekali ke depannya dan boleh diterapkan kemana-mana. Perlombaan untuk menciptakan paten dari teknologi terapan di sana juga sudah begitu banyak gitu ya. Kita tertinggal, bahkan BUMN kita yang harusnya kalau pakai konstitusi dia bisa dijadikan motor untuk mendorong melakukan inovasi, itu tidak juga melakukan hal tersebut. Mereka lebih senang mengelola, merapikan keuangan mereka gitu ya. Laporan keuangannya jadi harus bagus. Tidak pada inovasi. Nah, kita udah bikin BRIN gitu, tapi kok terjadi malah makin rumit misalnya. Makin birokratis gitu ya. Iya, karena jadi sangat rumit. Karena kan untuk riset dan inovasi itu biasanya diperlukan, terutama di teknologi informasi ya, telekomunikasi, diperlukan satu standar tertentu yang tingkatnya lab. Biasanya perguruan tinggi itu dia punya laboratorium yang dia hidupnya dari paten. Dan kemudian dia bisa merge kerjasama dengan satu perusahaan industri tertentu yang mulai memfabrikasi. Hari ini kalau saya kadang-kadang kumpul dengan beberapa perguruan tinggi, ada masih akademisi kita yang masih terobsesi perguruan tingginya ingin punya PT perseroan terbatas. Buat apa? Bikinlah lab yang memang kalibernya makin hari makin besar dan kaya dengan paten gitu ya. Mungkin itu latar belakang pengen di PT-in perguruan tinggi itu. Jadi semangat liberalisme dunia pendidikan tuh bablas. Iya. Harusnya kan ada lab to fab istilah mereka. Hubungannya. Fab atau fabrikasi ini ya urusannya industri harusnya swasta. Tapi industri kita juga harus didorong. Kalau industri swasta masih berisiko, kita dorong BUMN kita dong, seperti tadi yang besar. Untuk itu, maka sistem standar akuntansinya juga harus diperbaiki. Jangan sampai mereka gagal melakukan riset masuk penjara. Kan tolol betul kita sebagai bangsa gitu ya. Namanya R&D itu kan memang biangnya juga tempat salah gitu ya. Yang nggak boleh itu disimpangkan. Maka bagi saya punya tantangan bagi semua ahli-ahli keuangan, akuntan di sektor publik gitu ya. Bisakah
dibikin satu standar akuntansi khusus untuk BUMN kita agar mereka tidak terjerat dengan restriksi laporan keuangan yang membuat mereka jadi takut berinovasi. Dianggap korupsi gitu, padahal soal administrasi gitu ya. Iya, itu kan kalau namanya mereka melakukan riset gagal wajar saja. Eksperimen di mana juga ada kesalahan. Nah, ya kalahlah dengan swasta. Akhirnya apa? Tiap kali mereka melakukan bidding untuk pembangunan itu terpaksa misalnya mencari konsorsium yang pesertanya asing supaya memenuhi standar internasional. Kayak bangun BTS kemarin. Itu Huawei, ZTE, Fiber Home, semua dari Cina. Padahal kita adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia. Juga ya. Iya. Nah, problemnya kan itu harus disinergikan ya. Nah, itu yang juga kemarin kadang-kadang kita tidak membahas. Tapi dalam kesempatan ini sih saya ingin sekali menantang bagi ahli keuangan kita, teman-teman akuntan di dalam asosiasinya Ikatan Akuntansi. Kalau bisa untuk segmen yang akuntansi publik, akuntansi sektor pemerintahan, khusus untuk BUMN kita, bikinlah satu standar akuntansi yang aman dan bagi BUMN kita gitu. Untuk melakukan inovasi. Jangan sampai mereka menjadi takut dan tidak berani melakukan inovasi. Kira-kira begitu. Itu kunci salah satu di Malaysia, di mana sudah menerapkan seperti itu. Oke. Jadi ini tantangan bagi para praktisi keuangan lah gitu ya. Dan tadi pentingnya kesadaran untuk melakukan ini haki. Karena tadi ya, kan banyak produk-produk kita itu dihakikan sama Malaysia gitu. Habis itu lalu kita berteriak gitu kan, kekeliruan kita untuk ya tidak secepat tidak cepat tanggap untuk menguruskan ini dan soal haki itu ya. Anak-anak bangsa kita yang pintar akhirnya lebih banyak besar di laboratorium luar negeri sana. Ya. Karya intelektual mereka ya akhirnya kemudian didedikasikan untuk negara tersebut. Kira-kira begitu. Itulah tantangan kita di bidang perkembangan teknologi informasi. Sampai jumpa.